Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tar? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Mau bahas apa Mbak Tar? Mungkin ada yang nanya-nanya atau apa? Semangat puan. Hari keberapa ini? Udah separuh Ramadan ya, udah separuh Ramadan. Iya. Nah, Hari ke-15. nunggu nastar. Alhamdulillah. Kode. Aduh. Oke. Nih ada yang nanya nih Kak Iren nih. Ceritanya sih panjang ya, tapi di intinya aja deh. Gitu. Jadi si Mbak Fulana ini kejadiannya udah lama ya, udah 10 tahun yang lalu. Tapi baru kepikiran sekarang setelah baca novel Kak Iren gitu, baru tersadar nih kepikiran. Ini soal masalah hutang. Hutang saat dia dengan mantan suaminya, sekarang udah mantan ya. Dulu waktu dengan suami pertama ada hutang. Nah, dia ini kepikiran itu tuh jadi tanggung jawabnya siapa? Terus apakah dia punya kewajiban untuk ya harus melunasi gitu. Gitu sih intinya tuh. Hutangnya itu yang berhutang siapa? Atas nama siapa? Nah, yang berhutang ini ada si Mbak ini, ada juga suaminya tapi dengan nama si Mbaknya gitu. Kalau yang berhutang si mbaknya waktu itu untuk keperluan rumah tangga mereka. Ya, masalah kontrak rumah dia bilangnya gitu sih. Oke, Dan yang kontrak rumah. dan ada hutang-hutang lain lah yang suaminya yang berhutang tapi nama dia yang dipakai gitu dan akhirnya dia yang dikejar-kejar gitu. Waktu namanya dipakai, si mbaknya ridho kan, mau kan? Saat Ya, itu kan berarti kan itu hutang yang lainnya yang pakai nama mbaknya tuh hutang apa? Itu hutang di mana sih? Bang. Bank ya. Ya, terus ada juga yang kayak gadai motor gitu-gitulah. Oh ya, berarti itu bukan ke saudara ya. Kalau ke saudara, ke orang lain atau kemana kan nggak ada istilah pakai nama siapa. Ini berarti ke apa? Ke instansi yang dilegalkan, ya kan? Instansi yang dilegalkan oleh negara. Kalau Ada pakai nama, ya jadi ada unsur BI checkingnya ya kan? Ya. Nah, berarti kalau pakai nama mbaknya berarti kan segala kepengurusan administrasi dan pasti mbaknya dihadirkan dong kalau pakai nama mbaknya. Artinya berarti mbaknya Ya, saat pasti. itu mau. Jelas kan? Jelas ya, mau. Yang ditanyain apa Mbak Tar? Apa ini juga termasuk tanggung jawabnya? Lunasinya itu enggak? Dia Itu enggak? harus lunasin nggak sih? Seharusnya secara apa ya, walaupun ini dengan itu secara administratif itu memang atas namanya mbaknya, sebenarnya tanggung jawab utama memang mantan suami sih. Kan ini kan waktu masih sama mantan ya. Ya. Cuman Ya. kan mantan suaminya udah pisah. Terus mantan suaminya lepas tangan. Ya. Yang mbaknya maksud ini jadi tanggung jawab ya enggak? Maksudnya tanggung jawab di hadapan Allah gitu kan? Ya. Tanggung jawab di akhirat gitu kan? Ya. Betul. Mbak di BI checking aja Mbak udah namanya udah kecatat gitu kan? Berarti Udah nggak bisa. berarti di catatan malaikat pun Mbak udah kecatat. Mungkin bukan penanggung jawab utama, tapi tetap Mbak terlibat ikut tanggung jawab. Entah itu akhirnya ya, entah itu sebenarnya nanti di mata Allah ya kan, itu harus 50-50 dengan mantan suami,
atau yang seperti apa, tapi saya kasih gambaran aja gini. Ngomongin soal seperti kalau ini kan berarti hutang ini hutang riba ya, ada unsur ribanya juga. Unsur hutang riba nih, peminjam dan pihak yang dipinjam dan pihak yang minjam serta pihak yang mencatat itu semuanya kena. Itu semuanya kena tanggung. Nyatet, nggak dipakai namanya, nyatet. Dia cuma nyatet adminnya kena. Lah, enggak dipakai namanya. Kira-kira menurut Mbak gimana? Gitu kan? Kalau ditanya apakah ini juga akhirnya jadi tanggung jawab saya, ya sebenarnya sih bukan mutlak tanggung jawab Mbak. Harusnya kalau memang mantan suami itu punya tanggung jawab, bertanggung jawab, harusnya dia ikut mencarikan gitu loh. Ikut mencarikan, tapi kan dia nggak mau lepas tangan. Ya begitu. Akhirnya ya jadi tanggung jawab Mbak. Kalaupun kemudian akhirnya nanti Mbak lunasin, itu juga tidak membuat jadi suaminya itu lepas dari tanggung jawab itu, enggak. Karena Mbak udah ngebayarin sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab Mbak. Kita tetap ada hidupnya sendiri ya. Jadi untuk mantan suami ya kan. Nah, tapi kan kita lagi nggak mau ngomongin mantan suami nih, kita lagi ngomongin tanggung jawab Mbak. Tetap ada tanggung jawab Mbak di situ, gitu. Dan kena dosa riba, iya. Kena dosa riba, iya, gitu kan. Mbak dipakai namanya. Untuk hutang itu dengan akad riba, ya, gitu. Terus berarti sekarang ya beliaunya sudah nikah ya Mbak Tan? Sudah nikah lagi? Udah nikah lagi. Ya suaminya sih yang ini baik, tapi karena kalau buat melunasin hutang kan nggak cukupnya hanya untuk makan dan ya kebutuhan rumah tangga gitulah, anak-anak gitu ya. Itu jadi Banyak gimana bingung. gitu. Jadi Mbak solusinya dibicarakan sama suami yang sekarang. Memang ini kesalahan Mbak. Seharusnya ini dibicarakan ketika sebelum menikah dengan suami yang kedua. Harusnya. Tapi ya udah terlanjur seperti ini. Sekarang tanyakan sama suaminya. Nanti malah jadi berantem. Ya memang akhirnya itu. Kan udah dibilang dosa riba itu dosa paling kecilnya aja itu senilai dengan zina pada ibu kandung sendiri. Dan Mbak bawa itu dalam pernikahan yang kedua, belum clear itu. Belum clear, urusannya belum selesai, dan kemudian Mbak sudah melangkah lebih lanjut lagi ke pernikahan kedua tanpa ada pembicaraan yang seperti ini sebelumnya, seperti itu. Ya nggak tahu ya dulu kenapa tanpa ada pembicaraan ini, apakah Mbak lupa ataukah memang Mbak sengaja abaikan karena Mbak merasa itu bukan tanggung jawab Mbak, gitu, hanya dipakai namanya aja atau seperti apa. Tapi sekarang tahu itu dan memang seperti inilah gitu lah. Itulah pentingnya sebenarnya ya ditanamkan pengetahuan ilmu-ilmu adab-adab dalam agama, ilmu-ilmu agama oleh anak-anak dari sekarang gitu kan. Anak-anak sejak dini. Jadi supaya nggak beropini sendiri. Ketika beropini sendiri dan begitu tahu yang benarnya seperti ini, takut sendiri kan. Ya. Gitu. Jadi ya kalau tanya ke saya, apakah itu masih tanggung jawab saya? Kan? Mbak tanya, iya, ada tanggung jawab Mbak. Kalau bisa ditemui mantan suaminya, temui. Gitu, kalau bisa ditemui ya, kalau tahu, temui mantan suaminya. Bareng-bareng pastinya bareng-bareng sama suami Mbak yang sekarang, ya kan? Terus bicarakan ini tentang masalah hutang-hutang ini. Kalau perlu
bahwa ada di situ ada saksi aparat desa atau aparat setempat gitu. Dan setelah itu nanti ada perjanjian hitam di atas putih. Ini kalau bisa, kalau bisa, kalau bisa ya kan ada perjanjian hitam di atas putih bahwa si mantan ini harus ikut tanggung jawab nih dengan ini, karena kan kondisi mbaknya kan sekarang seorang istri full ibu rumah tangga, ya kan? Iya. Ini alternatif satu ya, alternatif satu. Temui mantan suaminya bersama, pas nemuinnya jangan one to one ya, jangan face to face berdua, enggak. Tapi dengan Mbak bersama dengan suami yang sekarang, bicarakan ini. Kalau perlu hadirkan aparat untuk jadi saksi. Kemudian buat perjanjian hitam di atas putih, pertanggungjawaban mantan suami gimana. Ini kalau bisa. Yeah. Ini alternatif satu dari saya. Alternatif dua, tapi saya nggak tahu suami saya ada di mana, mantan sekarang ada di mana Mbak, misalnya gitu kan. Dan sekarang ini jadinya saya ditagih-tagih karena sebentar ya iklan. Ada orang meninggal. Alamat barang pasangan meninggal kurang lebih bulan tanggal 12 hari dan akan diproses. Mengenai orang meninggal dunia saksi pertama pun beralamat di Pegunungan kompleks barang pasangan meninggal sekitar bulan sorry tadi itu supaya nggak kencang-kencangan sama suara tua. Masih ada berita juga. Saya Mbak, sampean ndret-ndret suarane. Hah? Ndret ya? Heeh, rada ngelek-ngelek ngono lho. Wes mungkin. Di luar. Coba lagi. Udah ngomong. Nah, kalau ini ndret nggak? Oke. Udah. Ya, jadi sampai mana tadi? Alternatif satu. Alternatif satu. Alternatif dua, kalau misalnya memang suaminya nggak tahu ada di mana, mantan suaminya nggak tahu ada di mana, gitu kan? Nggak ngerti keberadaannya juga, gitu kan? Tapi itu debt kolektor itu pada nagihnya ke saya, misalnya begitu kan, kata si mbaknya. Itu artinya kan berarti kan mantan kan juga nggak ada tanggung jawabnya, udah lepas tangan. Ya kalau begitu bicarakan dengan suaminya. Gimana? Dengan suaminya sekarang. Ya kan, bicarakan dengan suaminya sekarang gimana ini, karena tetap aja ini akan jadi tanggung jawab di akhirat. Bagaimana? Gitu kan? Akhirnya nanti suaminya marah-marah, ya terima resiko Mbak, karena ibarat kata gini, Mbak memulai sesuatu yang baru dengan membawa hal kotor. Maaf kalau saya bilang hal kotor, karena riba memang kotor kan, gitu. Dengan membawa hal kotor, dan akhirnya orang yang kena kotoran ini marah-marah, ya Mbak, terimalah. Harus bisa terima gitu. Nggak bisa dihindari, gimana ya supaya nanti suami saya nggak marah, nggak bisa dihindari ya, kecuali suami Mbak malaikat bukan manusia,
mau seperti gimana juga nggak marah gitu kan, nggak ada emosinya gitu kan, gitu. Soalnya kan Mbak nikah suami kedua ini manusia juga kan, bukan malaikat gitu. Ya marah sesuatu hal yang wajar. Saya aja kalau misalnya pasangan saya nikah gitu kan sama saya, tahu-tahu ternyata dia cuma nyuguhin saya beban hutang, ya marah Ya. gitu. Dan itu hal yang wajar, jadi ya diterima aja, tapi ya bicarakan seperti bagaimana. Kalau suaminya bilang, udahlah itu terserah kamu lah gimana, saya begitu. Suaminya misalnya udah sampai ngomong gitu, ya Mbak bilang Mbak bilang, kalau oke, terserah, saya akan bertanggung jawab untuk melunasi ini, tapi tolong beri saya jalan, karena kalau saya bekerja tanpa izin kamu juga kan nggak bisa melunasi ini. Ya minta keluasan hati suaminya gitu. Kalau ternyata suaminya masih, lah terus anak-anak gimana? Kamu kerja cuma mau buat ngelunasin hutang mantan kamu, saya gitu kan, pasti akan ada tuh omongan begitu tuh, akan ada. Kamu terus nanti anak-anak gimana? Yang ngurusin rumah tangga gimana? Kamu pasti nanti juga akan gak akan fokus sama aku lagi, padahal kamu udah jadi istriku. Kamu kerja hanya untuk nanti ngelunasin hutangnya mantan suamimu, misalnya seperti begitu kan. Ya kuat-kuatin lah Mbak, minta pada Allah untuk bisa dibukakan jalan. Ini kan zaman teknologi ya, kerja nggak harus keluar. Minta dibukakan jalan untuk bisa dapat penghasilan dari rumah. Deketin Allah, dan gak cuma, dan doanya, dan itu prosesnya panjang, dan ya memang harus Mbak, harus Mbak terima kalau itu prosesnya panjang. Usianya berapa sih Mbak Tan? 43. 43 tahun. Saya mulai belajar bisnis online itu 11 tahun yang lalu, tahun 2014 mulai pecah telur 2018. Itu pun jarang closing, kadang closing, kadang closing. Itu baru mulai pecah telur ya, 4 tahun. Baru kemudian sekitar 2020 ya, pas COVID 2020-an. Nah itu baru, jadi dari 2014 ke 2020 6 tahun itu baru sedikit. Nah sekarang nih sama mereka berdua nih kan, oke, baru di sekarang. Jadi maksudnya, dan ini benar-benar udah mulai, tapi memang begini sih ya kan, langsung tanjak signifikan begitu. Dan sampai kemudian ada di titik ini, alhamdulillah bukan hanya bisa untuk diri sendiri, tapi juga bisa untuk orang lain, punya tim yang sefrekuensi. Itu prosesnya, ini saya nggak lagi menciutkan Mbak, nggak, tapi setiap orang itu punya privilege masing-masing lah dari Allah. Prosesnya itu 10 tahun lah, karena kami memulainya 1 tahun yang lalu ya, ini air collection. Yang udah mulai beneran Allah kasih settle gitu lah kan. 10 tahun yang lalu. Saya juga nggak tahu nih perjuangannya Feti, perjuangannya Mbak Tari, karena mereka berdua juga kan, karena mereka berjuang 8 tahun sampai tahun kemarin ya, Fet. Sampai tahun kemarin itu aku 8 tahun belajar online. Itu dari aku kuliah deh Mbak, ya aku kurang lebih 10 tahun juga sih. Dari aku zaman kuliah itu udah mulai belajar online juga, maksudnya ini itu, dan akhirnya juga
di sini kita ketemu di sini ya sama-sama 10 tahun, mungkin Mbak Tari juga. Jadi kita nggak Iya, instan. dan Oh, bukan Ha-ha. instan. Heeh. Rata-rata memang seperti begitu karena gini, karena dengan mereka berdua saya nggak ngajarin ya, saya udah nggak ngajarin loh, gitu. Tidak seperti admin saya yang sebelum-sebelumnya, gitu kan. Admin saya sebelum-sebelumnya saya pasti ngajarin gitu, saya harus ngajarin dan memang mungkin itu yang bikin lama, gitu kan. Nah kalau dengan ketemu mereka berdua saya nggak ngajarin, saya nggak harus ngajarin dan kurang lebih memang rata-rata kita 10 tahun, 10 tahun. Ini sorry to say, ini kita memulai dari nol dengan tanpa ada embel-embel seperti kayak punya hutang riba seperti Mbak misalnya seperti itu, atau maksudnya hutang maksudnya tanpa ada embel-embel permasalahan dengan masa lalu. Ya. Artinya kita memang baru memulai menapaki dan dengan support dari pasangan kita yang bukan masa lalu gitu loh. Artinya kita nggak ada masalah dengan masa lalu gitu. Nah sementara saya nggak ngerti ketika nanti ini Mbak baru mau memulai dengan membawa persoalan masa lalu, memang tidak akan semudah, tidak akan bisa jadi ya mungkin akan dapat privilege spesial dari Allah, saya nggak tahu, tapi ya paling tidak mungkin perlu perjuangan 10 tahun ke depan. Wah lama ya Mbak, lama karena Mbak juga mengabaikan, ignore tidak mau mencari tahu tentang hukum sebab akibat, tidak mau mencari tahu tentang detil-detilnya syariat Allah. Itu juga lama kan, berapa tahun Mbak ignore itu, berapa tahun Mbak abaikan itu, 10 tahun 10 tahun Mbak abaikan. Jadi kalau nanti Allah kasih proses 10 tahun juga balance, kalau saya rasa itu Allah bukan adil lagi ya, tapi udah sesayang itu sama Mbak. Ya. Gitu. Jadi dari persoalan itu 10 tahun kemudian Mbak baru kepikir gitu, karena alhamdulillahnya mungkin Allah tuntun ke novel saya dan Mbak baru kepikir. Dan tolong Mbak pahami bahwa 10 tahun itu, saya sih nggak tanya Mbak ngapain aja, 10 tahun itu akui saja bahwa Mbak memang sudah abai. Berkata Mbak bilang, itu kan bukan tanggung jawab saya. Mungkin Mbak merasa begitu, itu bukan tanggung jawab saya, biarin aja, itu kan untuk urusan dia. Ditagih-tagih ya udahlah, orang saya nggak ada duit, mau apa. Bukan lagian juga itu dia ikut makan kok, dia ikut tanggung jawab kok. Padahal nanti sana di hadapan Allah ya Mbak juga akan ikut ditanya. Ya. Dan seharusnya ini kalau Mbak mau mempelajari ilmu Allah, kalau Mbak mau dengan Allah dari dulu gitu ya kan, dari dulu tidak akan terjadi. Tapi alhamdulillah walaupun bisa dikatakan cukup lama ABY 10 tahun, mau dibilang terlambat ya lebih baik begini kan, tapi belum benar-benar terlambat karena Mbak masih menyadarinya di dunia. Ya. Mintalah sama Allah. Pertama ya taubatan nasuha udah jelas. Taubatan nasuha sudah jelas di situ. Mepet terus sama Allah. Saya nggak ngerti pokoknya gimana solusinya untuk Mbak. Yang pasti Mbak harus makin mepet terus sama Allah. Bicarakan dengan suami yang sekarang. Kalau suami ridho Mbak kerja, itu alhamdulillah akhirnya Allah beri kemudahan. Tapi kalau nggak ridho, ya sambil Mbak makin mengabdi dengan suami, sekarang makin berusaha bagaimana membuat suami senang sekarang, ya kan, kemudian menjadi ibu rumah tangga yang baik, sambil kemudian Mbak terus cari ikhtiar untuk bagaimana supaya bisa menghasilkan dari rumah. Nanti Allah buka sendiri kok jalannya. Gini Mbak, siapa tahu juga punya aset atau apa yang nggak berhubungan sama suami sekarang, misalnya punya warisan apa gitu, bisa dijual buat melunasin, nggak apa-apa kali ya. Iya. Misal ya, punya warisan, karena kalau warisan kan warisan
anak perempuan ya, warisan perempuan seorang wanita itu kan tidak tidak kewajiban untuk dibagi-bagi dengan anak dan suaminya. Nah, ya itu makanya. Untuk dia sendiri, nah itu. Atau mungkin Ya. punya perhiasan apa yang nggak ada hubungannya dengan suami sekarang, gitu, bisa dijual untuk melunasi itu. Terus dia ada nanya soal ini sih, hibah rumah boleh dijual nggak gitu. hibah rumah dari siapa? Kayaknya dari almarhum ibunya ya. Soalnya dia agak ada gitu sih. Dihibahkannya waktu ibu masih hidup, waktu ibunya masih hidup. Oh, belum nanya. Kalau hibah ya. Nah, Jadi dia cuma jangan nanya, itu. hibah boleh dijual nggak gitu. Hibah udah atas nama beliau. Mungkin ya. Berarti jelas hibah itu artinya rumah itu udah diberikan ke beliau gitu kan? Udah jadi hak dia kan? Iya. Boleh kalau udah jadi hak dia. Yang nggak boleh, bahkan itu rumah warisan pun boleh kok dijual. Boleh, tapi dibagi sesuai waris aturan Islam. Ya. Bahkan emang harusnya dijual. Gitu, kalau rumah waris ya memang harusnya dijual gitu kan, supaya bisa dibagi sesuai dengan syariat Islam. Nah, apalagi itu rumah hibah, misalnya mau dijual ya silakan dijual. Yang nggak boleh itu. Yang gimana? Yang nggak boleh rumah orang yang dijual nggak boleh. Enggak, kan katanya ada hibah wasiat itu loh. Hibah wasiat itu nggak ada hibah wasiat. Jadi namanya hibah kalau dalam Islam hibah itu diberikan pada saat orang tua masih hidup. Sebelum meninggal ya. Terus wasiat. Iya. Kalau wasiat itu ditulis saat masih hidup, tapi nanti akan dibacakan saat sudah meninggal. Pas ketika sudah meninggal. Dan wasiat ini tidak boleh, maksudnya kalau wasiat berkaitan dengan waris atau dengan harta, dengan apa, ini nggak boleh ke ahli waris loh. Wasiat ini nggak boleh ditujukan ke ahli waris. Ya, wasiat itu buat di luar itu ya, kayak anak angkat atau apa ya? Ya. Iya, okay. Nah ya seperti itu. Enggak, mungkin banyak menganut golongan, mungkin orang-orang yang masih gini loh Mbak, kata orang-orang dulu kan kalau warisan dijual itu nanti ngabisin harta atau apa gitu, ngebawa semuanya gitu-gitu loh, mungkin gitu. Padahal itu kan cuma mitos dan nggak berhubungan sama syariat Islam gitu. Justru kalau dalam syariat Islam warisan itu harus dijual. Misalnya gini nih ya, orang tua sudah meninggalkan satu rumah itu. Udah, beliau cuma meninggalkan satu rumah itu. Anaknya ada 4 misalnya. Anaknya ada 4. Ya rumah itu harus dijual supaya dibagi. Mau yang beli itu nanti saudaranya sendiri, salah satu dari berempat itu, atau kemudian ada saudara luar misalnya om, tante, pak de, budenya, atau siapanya, atau sepupunya, terserah, atau mungkin orang luar, terserah. Tapi pokoknya itu nanti, itu rumah harus dijual untuk dibagi. Kalau enggak, sebenarnya kasihan si mayit ini. Betul. Ya. Pertanggungjawabannya. Itu. Nah, itu ini ya tentang warisan. Nah, kalau rumah hibah itu berarti si ibu mbaknya dari waktu hidup udah ngomong ini buat kamu, dan harusnya sih ya, harusnya ini juga pelajaran buat orang tua. Kalau kita mau ngasih hibah waktu masih hidup, ya ada tertulisnya. Ada tertulisnya. Soalnya kalau nggak ada, takutnya jadi ribut gitu ya. Kalau nggak ada nanti takutnya jadi ribut. Walaupun itu saudara kandungnya juga dengar, tapi dia nggak terima. Misalnya gitu, lah kok dia sih yang dihibahin dikasih rumah ini? Misalnya gitu kan, ada yang nggak terima, terus kemudian dia akan bilang, enggak ah, karena dia ini rumah kita bagi rata aja, misalnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini Mbak, sekarang
next video mau banyak nanya tentang hibah dan warisan ya di pembahasan selanjutnya. Kayaknya menarik dan banyak orang yang belum paham tentang ini gitu. Next video. Iya, insya Allah, insya Allah. Eh, Walaupun mungkin kalau tentang warisan saya belum terlalu paham ya tentang warisan. Tapi kalau untuk dasarnya seperti itu, yang namanya hibah gimana, wasiat gimana, warisan itu seperti apa, seperti bagaimana. Nah, itu insya Allah saya ngerti gitu ya di situ. Tapi kalau misalnya pembagian ini meninggal, ini seperdelapannya, separohnya, kemudian duanya itu mungkin masih itu masih harus belajar lagi saya gitu kan. Tapi kalau yang bagaimana hibah, bagaimana wasiat, bagaimana warisan, nah itu insya Allah saya ngerti seperti itu. Jadi ini kita anggap aja ya, karena si mbaknya udah ngomong hibah, anggap aja oke, saudaranya ngerti, saudaranya nggak apa-apa, dan rumah itu udah jadi milik mbaknya. Ya itu boleh dijual. Kalau itu udah dihibahkan, berarti udah jadi hak Mbak Fulana ini, ya boleh dijual. Buat lunasin hutang itu ya, yang penting selesai. Buat kan, lunasin gitu kan, hutang itu, yang penting selesai ya. Dan selesainya hutang itu bukan berarti terampuninya tanggung jawab mantan suami, enggak ya Mbak, nggak usah, jangan berpikir seperti itu beda lagi itu. Allah Maha Adil. Ya, dia nanti Gitu. punya ininya sendiri lah gitu kan. Ya, dia ada hitungannya sendiri untuk dia. Tapi kan ini Mbak mau menyelesaikan urusan Mbak di dunia untuk supaya nanti di akhirat nggak kenapa-napa. Ya, betul. Semangat Mbak. Dan ini pelajaran ya Mbak, pelajaran buat Mbaknya dari sekarang. Ajari anak-anaknya, pahami bahwa ilmu Allah itu luas. Jangan sampai nanti udah besar kepentok-pentok, kemudian kepentok-pentok udah baru ingat mati, baru ingat dosa gitu, terus udah gitu akhirnya jadi lagi bingung sendiri, dan akhirnya nanti jadi ketakutan sendiri. Ini pelajaran buat banyak orang tua. Ya, Itu pelajaran agama sejak dini gitu ya. Iya, pelajaran kamu jadi, dan ternyata sepenting itu ya, karena ketika mau menghadapi kematian dan kita takut, dan ternyata semenakutkan itu gitu kan. Ya. Insya Allah ya udah kejawab ya Mbaknya ya. Semoga udah kejawab. Amin. Yaudah, itu aja. Mungkin Fet ada tambahan nggak? Enggak, udah pertanyaannya di lain waktu. Ya, cukup. Batari? Cukup. Oke. Yaudah, itu aja Mbak dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.